Puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom bagi setiap kita saudara. Hari ini kita datang kembali di minggu yang pertama untuk memuji menyembah Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, kita semua dilindungi oleh Tuhan. Dan hari ini kita boleh datang lagi ke hadapannya untuk memuji menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Bahkan kita mengucap syukur bahwa hari ini kita juga boleh masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur pada dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kau dahsyat ya Tuhan, katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur pada dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dimanapun sudah berada, katakan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur pada dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Sekali lagi, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kita berkenan bagi nama Tuhan. Yes, untuk Allah kita yang besar, Allah yang dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yes. Kita akan menyembah Tuhan, sebab Yesus baik bagi setiap kita. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kasih-Nya tidak pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan, untuk minggu yang pertama kami boleh datang ke hadapan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh masuk ke dalam bulan yang baru. Kami percaya ada berkat yang baru. Kami percaya ada maksud yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Yesus. Haleluya. Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku
agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, semua kemuliaan Tuhan, semua
segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami persiapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami mendengarkan, kami percaya Tuhan beracara pribadi lepas pribadi bagi setiap kami. Sehingga kami boleh semakin mengerti maksudnya Tuhan. Kami boleh semakin mengerti isi hatinya Tuhan. Dan kami boleh melakukannya dengan setia. Kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memiliki mata yang melihat, telinga mendengar, hati yang memahami, dan pikirnya tunduk sepenuhnya kepada firman Allah saja. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat BCP yang dikasih Tuhan. Sangat senang sekali kami dapat melayani Bapak Ibu semua. Bersama saya seperti biasa ada Jessica yang memegang kamera, ada Saudara Mendra yang mengiringi musik. Saya berdoa semua dalam keadaan baik, sehat, dan memasuki bulan yang baru ini, bulan Agustus. Semua jemaat Tuhan tetap sehat dan semakin diberkati Tuhan. Dan adalah tugas saya juga untuk mengingatkan seluruh jemaat untuk mengikuti protokol kesehatan ya dengan disiplin. Maka hari ini kita bicara tentang memakai masker. Pakailah masker yang benar. Saya berharap jemaat BCP menjadi contoh bagi Kota Batam ini. Semua akan memakai masker saat keluar rumah, saat bertemu dengan orang, ya dimanapun Bapak Ibu ya pergi, jangan lupa memakai masker dan pakailah masker dengan benar. Tutup hidung, tutup mulut, jangan taruh masker di bawah hidung karena justru akan menghirup udara kotor yang di depan masker ini. Jangan juga taruh di bawah dagu karena kemungkinan dagu sudah kotor. Saat memakai kembali maka kita akan menghirup udara yang sudah kotor. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan hari ini saya akan men-sharingkan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Yaitu satu tema yang luar biasa. Keep moving on. Sekali lagi, keep moving on. Artinya tetap bergerak maju. Dalam keadaan sesulit apapun, kita harus terus tetap keep moving on. Ada sebuah lagu yang lama saya ingin nyanyikan karena lagunya mempunyai kata-kata yang sama dengan tema kita. Ya, dengarkan lagu ini. Keep moving on, keep moving on. Life is this way. Keep moving on, keep moving on. Every day. Keep moving on, keep moving on. Life is this way, yeah. Keep moving on, keep moving on. Every day, every day. Keep moving on. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berbicara kepada umat-Mu. Kami mendapatkan dari Tuhan untuk diseringkan kepada jemaat suatu tema yang luar biasa, yaitu keep moving on. Hidup kami ini harus terus bergerak maju. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, urapi sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dan dimengerti oleh umat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam keadaan sesulit apapun, kita harus tetap
keep moving on. Artinya apa? Kita harus tetap bergerak maju. Anak-anak Tuhan jangan berdiam diri, merenung nasib, tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi, walaupun keadaan sulit seperti sekarang ini, anak-anak Tuhan harus terus bergerak dan bergerak maju. Saya tidak mendapatkan dari Alkitab ada ayat yang menganjurkan anak-anak Tuhan untuk diam saja, tidak melakukan apa-apa, tunggu keadaan berubah, tidak bergerak, merenung nasib. Tidak ada ayat seperti itu. Justru ayat-ayat yang kita dapatkan adalah anak-anak Tuhan harus selalu bergerak dalam keadaan apapun. Hari ini kita akan baca ayat dari Yesaya 40 ayat 31. Mari kita baca. Sekali lagi, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, teach me, Lord, to wait. Sekali lagi. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, teach me, Lord, to haleluya. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan diberikan Tuhan kekuatan baru. Untuk apa kekuatan yang baru diberikan Tuhan? Apakah itu untuk santai? Tentu saja tidak. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita 3 hal. Yaitu anak-anak Tuhan akan terbang. Yang kedua, anak-anak Tuhan akan berlari. Dan yang ketiga, anak-anak Tuhan akan berjalan. Artinya anak-anak Tuhan harus selalu bergerak, harus melakukan sesuatu. Tidak ada yang boleh diam, santai-santai, merenung nasib, tidak melakukan apa-apa, lalu bermimpi jadi orang yang berhasil. Tidak demikian Bapak Ibu. Ada satu perkataan yang bagus, statement dari Dr. Martin Luther King. Beliau berkata, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Artinya apa? Dr. Martin Luther King berkata, jika engkau tidak bisa terbang, maka berlarilah. Jika engkau tidak bisa lari, berjalanlah. Jika engkau tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tetapi apa saja yang engkau lakukan, engkau harus terus bergerak maju. Haleluya. Nah, beberapa saat yang lalu ada seorang ibu WhatsApp saya dan berkata, Pak Pendeta, suami saya kesulitan penghasilan karena lockdown. Karena Batam lockdown. Saya katakan kepada ibu itu, di Batam tidak ada lockdown. Kami masih bekerja. Memang ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk mengatasi pandemi ini,
Tetapi tidak ada lockdown, justru kami masih bekerja, ya justru bekerja lebih keras lagi supaya di saat yang sulit ini kita tetap bisa menghasilkan, ya tetap bisa berbuah. Maka justru dalam keadaan sulit kita ini harus bekerja lebih keras, lebih smart, harus bekerja lebih pintar, pakai cara baru jika yang lama tidak efektif lagi. Bahkan harus tinggalkan usaha lama yang tidak cocok lagi di new normal ini. Buatlah usaha yang sesuai dengan zaman yang baru ini. Ya Bapak Ibu, jangan ada yang tidak melakukan sesuatu. Ayub 17 ayat 19 berkata dalam bahasa Inggrisnya, Ayub 17 ayat 9, "The righteous keep moving forward, and those with clean hands become stronger and stronger." Ayub berkata bahwa orang benar itu harus terus bergerak maju. Yang tangannya bersih akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sekali lagi, anak-anak Tuhan, kita semua harus terus bergerak maju. Memang beda sedikit dengan perkataan Dr. Martin Luther King yang berkata hanya salah satu yang harus kita kerjakan, tetapi firman Tuhan di ayat yang kita baca tadi, yaitu kita harus melakukan ketiga-tiganya. Kita harus terbang, kita juga harus berlari, dan kita juga harus berjalan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Anak-anak Tuhan harus terbang seperti Raja Wali. Haleluya. Waktu berjalan terus, ya, kita cepatkan saja. Nah, Raja Wali jika badai datang tidak sembunyi Bapak Ibu. Kalau ayam lari bersembunyi di bawah kolong rumah. Tetapi beda dengan Raja Wali. Ia akan terbang lebih tinggi dari badai itu, dari awan gelap itu. Makin tinggi mendekati matahari. Sama dengan anak-anak Tuhan, hari-hari ini mengalami badai, jangan sembunyi. Itu artinya ayam Bapak Ibu. Tapi anak-anak Tuhan mengalami kesulitan seperti yang kita alami bersama saat-saat ini, justru makin dekat kepada Tuhan. Mari kita kepakkan sayap kita dengan kekuatan Roh Kudus, terbang tinggi, mendaki ke langit, makin dekat dengan Tuhan. Terbang seperti Raja Wali berarti kita harus tingkatkan kehidupan rohani kita. Makin rajin mencari Tuhan, makin rajin berdoa, makin rajin membaca firman Tuhan, semakin rajin ibadah walaupun harus online. Jangan buang waktu dengan keadaan yang sia-sia, tetapi pakailah waktu yang berharga ini untuk mendengar khotbah-khotbah yang baik, seminar-seminar rohani yang bermanfaat, yang sangat mudah kita lakukan saat ini hanya dengan klikan jari kita di laptop, di handphone, dan gadget lainnya. Anda tidak pernah digambarkan seperti ayam, tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara semua adalah Raja Wali yang kesukaannya terbang tinggi. Kita harus move on dengan terbang ke tempat yang lebih tinggi dalam kehidupan kerohanian kita. Yang mengerti katakan amin, haleluya. Yang kedua, kita harus berlari. Jadi tidak ada yang santai-santai dalam hidup ini. Kita harus berlari dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru untuk berlari. 1 Korintus 9 ayat 24 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Di dalam dunia ini banyak saingan, apalagi di zaman new normal ini lebih banyak lagi saingan-saingan yang muncul. Tetapi jangan takut, Tuhan memberi kita kekuatan yang baru. Kita akan berlari tidak penat. Kalau orang lain akan penat, tetapi anak-anak Tuhan akan berlari terus sampai mendapat hadiah. Hari ini yang belum bekerja segera berlari mendapatkan pekerjaan. Yang sudah bekerja harus berlari, bekerja lebih baik lagi, lebih disiplin, lebih mahir dalam pekerjaan, lebih bertanggung jawab, lebih rajin dari orang lain.
Itu namanya berlari karena kita beda dengan orang dunia. Mungkin ada yang berkata bekerja keras dan rajin nanti kelelahan. Jangan khawatir, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk berlari tidak penat. Haleluya. Demikian juga yang melakukan usaha, berlarilah untuk lebih baik lagi dalam pelayanannya dari yang lain. Ada inovasi-inovasi yang baru yang orang lain tidak ada. Harus berlari di depan orang. Jangan pakai cara-cara lama, pasti kalah bersaing. Minta hikmat dari Tuhan dan belajar hal-hal yang baru. Dalam pelayanan juga sama, minta urapan yang baru dari Tuhan, lebih serius lagi melayani Tuhan. Buat program-program yang sesuai dengan zaman new normal ini, pakai cara-cara yang baru untuk memenangkan jiwa. Percayalah, asal kita mau, maka Tuhan akan memampukan kita untuk berlari tiada penat dan berlari dengan kencang. Daud berkata dalam Mazmur 18 ayat 29, Mazmur 18 ayat 29, "For by thee I have run through a troop, and by my God have I leaped over a wall." Bahasa Inggrisnya terjemahannya bagus. Artinya, bersama Tuhan aku akan lari menerobos pasukan-pasukan musuh, dan oleh karena Tuhan aku mampu melompati tembok. Ya, sekali lagi, bersama Engkau aku akan lari menerobos barisan musuh, dan oleh Tuhanku aku dapat melompati tembok. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita ini akan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berlari menembus pasukan musuh. Yang saat ini kita tidak mempunyai musuh, tapi kita mempunyai saingan-saingan. Tapi Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menembus saingan-saingan kita, dan kita akan melompat tembok. Artinya kita akan menguasai teritori musuh. Kalau saat zamannya Daud, saat zamannya ini, kita akan diberi Tuhan kemenangan atas saingan-saingan kita. Tentu itu adalah berlari yang kuat dan berlari yang kencang yang akan diberikan Tuhan kepada kita kemampuan untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini hal yang kedua itu, kita harus berlari, dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk berlari dengan cepat, berlari dengan kuat, dan menjadi pemenang. Haleluya. Kita nyanyi lagu ini lagi. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Yang ketiga, kita akan berjalan. Saya suka dengan gambar ini. Anak ini harus berjalan sebanyak 13 mil, kurang lebih 20 km setiap harinya ke sekolah. Jadi ini memberikan inspirasi yang luar biasa. Hidup ini, ya kita harus berjalan untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk mencapai tujuan kita. Nah, sekali lagi, menanti-nantikan Tuhan bukan berarti nganggur, tidak melakukan apa-apa. Justru kita harus terbang, kita harus berlari. Dan yang ketiga, kita juga harus berjalan. Ada yang berkata, saya tidak berani melakukan hal ini, tidak berani menerima tugas itu, saya merasa tidak mampu untuk menjalankan usaha ini. Ingat firman Tuhan yang berkata, for we walk by faith, not by sight. 2 Korintus 5 ayat 7. We walk by faith, not by sight. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Artinya,
saat berjalan pastikan kita disertai oleh Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Tentu kita tidak ceroboh sebelum berjalan, kita akan bertanya kepada Tuhan ke arah mana kita harus berjalan. Yang mau buka usaha, minta hikmat dari Tuhan. Usaha apa yang cocok buat kita lakukan, pekerjaan apa yang bagus untuk kita terima. Henry Ford, pencipta mobil yang kita pakai saat ini, dia berkata, "Those who walks with God always reach their destination." Sekali lagi, those who walks with God always reach their destination. Artinya, orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan selalu akan mencapai destinasinya. Mari kita selalu menyertakan Tuhan saat berjalan, maka kita akan mencapai tujuan kita. Mazmur 60 di ayat terakhir berkata, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Dan hari ini engkau mendengar firman Tuhan untuk bergerak, untuk berjalan lagi, untuk melangkah lagi. Lakukan itu, jangan ditunda. Tidak apa-apa jika langkah awal itu kecil. Mungkin suatu usaha yang kecil, suatu pelayanan yang kecil tidak menjadi masalah. Sebab Tuhan berkata dalam Ayub 8 ayat 7, Ayub 8 ayat 7, "Though your beginning was small, yet your latter end would increase abundantly." Artinya apa? Walaupun permulaanmu itu kecil, tetapi keadaanmu yang kemudian itu akan berkembang menjadi sangat besar. Jadi yang penting melangkah dulu. It's okay dengan langkah yang kecil, karena nanti akan dibuat Tuhan menjadi langkah yang besar. Saya suka dengan cerita Alkitab tentang 4 orang kusta yang berada di depan pintu gerbang kota Samaria. Saat itu Samaria dikepung oleh tentara yang dipimpin oleh Raja Ben-Hadad, tentara Aram, mengepung kota Samaria untuk waktu yang cukup lama. Maka Alkitab menceritakan terjadi kelaparan yang luar biasa di kota Samaria, sehingga orang-orang harus makan kotoran merpati. Dan ada cerita yang lebih ngeri lagi, ibu-ibu yang gantian memasak anak mereka untuk dimakan. Nah, kembali lagi ke cerita 4 orang kusta ini. Maka biasanya mereka mendapat makanan dari kota. Sekarang tidak lagi mendapat makanan itu karena kota juga kelaparan. Lalu 4 orang kusta ini mengadakan rapat, lalu berkata satu dengan yang lain, "Jika kita masuk ke kota, sedangkan di sana ada kelaparan, kita akan mati di sana. Jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati." Maka mereka mengambil putusan yang berani, yaitu mereka akan menyeberang masuk ke perkemahan tentara Aram. Dan memang itu yang mereka lakukan. Dan Alkitab mencatat mereka menyeberang ke perkemahan orang Aram, tentara Aram, di waktu senja. Dan Alkitab juga mencatat di waktu senja itu juga tentara Aram mendengar bunyi tentara yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat 4 orang kusta ini mulai melangkah, maka Tuhan membuat langkah mereka yang kecil itu menjadi langkah tentara yang besar yang menakutkan tentara Aram, sehingga mereka lari semua dari perkemahan mereka. Dan 4 orang kusta ini mendapat jarahan yang banyak, makanan yang berlimpah. Hari ini engkau mendengar firman Tuhan. Jika engkau mundur, sama engkau akan mati. Engkau diam di tempat, juga engkau akan mati. Belajar dari keempat orang kusta ini. Mulailah melangkah ke depan. Saat engkau melangkah ke depan, walaupun langkahmu adalah langkah yang kecil, akan dibuat Tuhan menjadi langkah yang besar. Mulai melangkah cari pekerjaan, mulai melangkah membuka usaha, mulai melangkah melayani Tuhan, maka langkahmu akan diberkati Tuhan menjadi langkah yang besar.
Saya mempunyai satu kesaksian tentang seorang yang bernama Pak Yunus. Mungkin ada yang kenal Pak Yunus. Ini bukan yang dimakan ikan, tetapi yang makan ikan ya. Nah, Pak Yunus itu adik saya, memulai usaha penjualan mobil, mulai dari satu mobil. Dan mobil itu adalah milik mereka sendiri, yang mereka pakai sehari-hari. Itulah dagangan mereka yang pertama, mulai dari satu mobil. Saat ini di kota Batam, di gedung 2 lantai itu, di showroom mereka penuh dengan mobil-mobil. Nah, langkah yang kecil saat kita mulai melangkah, dibuat Tuhan menjadi langkah yang besar. Ya, satu ayat lagi, Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya kehidupan orang benar, yaitu anak-anak Tuhan, seperti cahaya matahari. Mulai dari pagi hari terangnya memang masih sedikit, tetapi akan bertambah terang dan semakin terang dan sangat terang di tengah hari. Artinya kehidupan kita yang direncanakan Tuhan adalah untuk semakin baik dan semakin baik, bahkan akan menjadi sangat baik asalkan kita mau berjalan. Haleluya. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, teach me, Lord, to wait. Saya simpulkan, hari ini firman Tuhan datang kepada kita, yaitu untuk keep moving on. Anak-anak Tuhan harus terus bergerak maju dalam keadaan apapun. Tuhan tidak mau kita diam saja bermalas-malasan, tidak melakukan apa-apa. Akan tetapi Tuhan mau kita terus bergerak maju, keep moving on. Yaitu kita harus berjalan, kita harus juga berlari, dan bahkan kita harus terbang dengan sayap burung Raja Wali. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, teach me, Lord, to wait. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang datang kepada kami pada hari ini dengan tema yang luar biasa, keep moving on. Tuhan mau kami anak-anak Tuhan terus bergerak maju dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan seperti apapun. Kami harus terus bergerak maju, dan Tuhan akan memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami berjalan, untuk kami berlari, dan untuk kami terbang dengan sayap burung Raja Wali. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Biar kami semua jemaat-Mu ya Tuhan mengerti akan isi hati Tuhan, akan rencana Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami masing-masing. Haleluya. Di nama Tuhan mari kita angkat tangan semuanya. Maka Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia, memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga,
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami memberikan kesempatan bagi yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu saya mengajak saudara untuk mengikuti doa saya. Ikuti sama-sama. Tuhan Yesus, aku mengaku orang berdosa. Ampuni segala kesalahanku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terimalah aku menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, dengan saudara mengucapkan doa tersebut, maka mulai hari ini saudara sudah menerima keselamatan. Dan mulai hari ini, mulailah rajin berdoa, membaca Alkitab, dan terus ikuti ibadah online kita setiap hari Minggu pukul 10:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, bagi saudara yang baru menerima Tuhan Yesus dan ingin menjadi anggota gereja BCP Batam, bisa menghubungi telepon maupun WhatsApp dengan nomor 0811 7757 868. Sekali lagi, 0811 7757 868. Dan kami akan mengirim sebuah bingkisan buat saudara yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus. Dan untuk jemaat yang ingin didoakan juga dapat menghubungi nomor tersebut di atas, maka akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani saudara semua. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia.